Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hafiz dengan NPM 130 12 21 37. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis skripsi kuantitatif dari kelompok 3 Universitas Islam Bandung. Baik, langsung saja. Judul skripsinya yaitu pengaruh penggunaan gawai sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar kognitif pada mata pembelajaran PAI kelas 8 di Sekolah Menengah Pertama PG2 Bandung. PGII 2 Bandung. Bab 1, pendahuluan. 1. Judul, pengaruh penggunaan gawai sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar kognitif pada mata pembelajaran PAI kelas 8 di Sekolah Menengah Pertama PGII 2 Bandung. 2. Masalah penelitian. 1. Bagaimana penggunaan gawai sebagai media pembelajaran PAI pada peserta didik di kelas 8 SMP PGII 2 Bandung. 2. Bagaimana hasil belajar kognitif pada mata pelajaran PAI di kelas 8 SMP PGII 2 Bandung. 3. Bagaimana pengaruh gawai sebagai media pembelajaran PAI terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas 8 SMP PGII 2 Bandung. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak menjelaskan bahwa kurangnya minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam PAI menjadi latar belakang penelitian ini. Gejala yang diidentifikasi mencakup kebosanan, rasa mengantuk, kurangnya konsentrasi, serta perilaku yang mengganggu kelas. Masalah ini menyebabkan proses dan hasil pembelajaran menjadi kurang optimal. Tujuan penelitian jelas, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan gawai sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar kognitif mata pelajaran PAI pada peserta didik kelas 8 SMP PGII 2 Bandung. Abstrak mendukung pemikiran bahwa gawai dapat meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran, membuat peserta didik lebih interaktif, dan mendorong inovasi guru dalam penyajian materi berbasis teknologi. Penekanan ini menghubungkan penggunaan gawai dengan tujuan peningkatan hasil belajar kognitif. Baik, selanjutnya di bab 2 pembahasan. A. Latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP PGII 2 Bandung. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran yang berdampak pada hasil belajar kognitif mereka. Banyak siswa merasa bosan dengan metode pembelajaran konvensional yang digunakan guru, seperti ceramah dan tugas manual, sehingga mereka sering kehilangan konsentrasi, mengantuk, bahkan tidak terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh penggunaan gawai sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI kelas 8 SMP PGII 2 Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi inovatif bagi permasalahan pembelajaran sekaligus mengeksplorasi potensi gawai dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada rumusan masalah, batasan masalah. 1. Bagaimana penggunaan gawai sebagai media pembelajaran PAI pada siswa kelas 8 SMP PGII 2 Bandung? Bagaimana hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 8 SMP PGII 2 Bandung? 3. Seberapa besar pengaruh penggunaan gawai terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI? Penelitian ini dibatasi pada siswa kelas 8 SMP PGII 2 Bandung. Fokus penelitian adalah penggunaan gawai sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran PAI serta dampaknya terhadap hasil belajar kognitif siswa.
Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ex post facto. Metode ini dipilih untuk menganalisis hubungan antara variabel penggunaan gawai variabel X dan hasil belajar kognitif siswa, variabel Y. Berdasarkan data yang telah terjadi, teknik pengumpulan data meliputi 1. Observasi, mengamati langsung proses pembelajaran. 2. Angket, mengukur persepsi siswa terhadap penggunaan gawai. Mewawancarai. 2. Angket, mengukur persepsi siswa terhadap penggunaan gawai. 3. Wawancara, mendalami pandangan guru dan siswa. 4. Dokumentasi, mengumpulkan data nilai dan materi terkait. 5. Studi pustaka, menelaah referensi teori yang relevan. 6. Data dianalisis menggunakan uji statistik untuk menguji hipotesis bahwa penggunaan gawai memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar kognitif siswa. Selanjutnya ada hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan gawai sebagai media pembelajaran. Gawai memberikan akses mudah ke materi pembelajaran yang beragam, meningkatkan interaktivitas dan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Hasil belajar kognitif siswa yang menggunakan gawai dalam pembelajaran menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterlibatan dibandingkan siswa yang hanya menggunakan metode konvensional. Pengaruh penggunaan gawai. Uji hipotesis menunjukkan nilai signifikan 0,000 dengan koefisien determinasi sebesar 28,6%. Ini berarti penggunaan gawai memberikan kontribusi positif terhadap hasil belajar kognitif sebesar 28,6%. Sementara 71,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Pembahasan. Penggunaan gawai dalam pembelajaran terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Gawai memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan interaktif, sehingga membantu mereka memahami materi lebih baik. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan gawai masih terbatas, mengingat faktor lain seperti motivasi intrinsik, dukungan guru, dan lingkungan belajar juga memiliki peran penting. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan penelitian. Tujuan. 1. Mengidentifikasi penggunaan gawai sebagai media pembelajaran PAI pada siswa kelas 8 SMP PGII 2 Bandung. 2. Menganalisis hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI. 3. Mengetahui pengaruh penggunaan gawai terhadap hasil belajar kognitif siswa. Manfaat. 1. Teoritis memberikan wawasan baru tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PAI. 2. Praktis. Bagi guru, memberikan panduan untuk menggunakan gawai secara efektif dalam pembelajaran. Bagi siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam belajar. Bagi sekolah, menyediakan strategi inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan, bab 1, pendahuluan, latar belakang rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. Bab 2, kajian pustaka, konsep gawai, media pembelajaran, dan hasil belajar kognitif. Bab 3, metodologi penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Bab 3, kerangka teori. Kerangka teori. Penelitian ini mengacu pada teori pembelajaran berbasis teknologi yang menekankan pentingnya media interaktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Gawai dipandang sebagai media pembelajaran yang efektif karena fleksibilitas dan kemampuannya untuk menyajikan materi secara menarik. Kerangka teori, variabel bebas X, penggunaan gawai, variabel terikat Y, hasil belajar kognitif. Teori pendukung, taksonomi Bloom untuk ranah kognitif, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 4. Kritik dan saran. Kritik dan saran. 1. Kelebihan, relevansi topik dengan perkembangan teknologi saat ini.
Penggunaan data kuantitatif yang valid untuk membuktikan hipotesis. 1. Kekurangan. Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar. 71,4% kurang dieksplorasi. Tidak ada analisis mendalam tentang resiko negatif penggunaan gawai. Saran, guru perlu merancang media pembelajaran berbasis gawai dan kreativitas pengawasan dengan baik. Orang tua dan sekolah harus bekerja sama untuk memastikan penggunaan gawai tidak mengganggu proses belajar siswa. 3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar kognitif. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan gawai sebagai media pembelajaran memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam PAI kelas 8 di SMP, PGII 2 Bandung. Hasil analisis statistik membuktikan bahwa penggunaan gawai dapat meningkatkan pemahaman, interaktivitas, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Meskipun demikian, kontribusi pengaruh gawai terhadap hasil belajar kognitif hanya 28,6%, sehingga faktor lain seperti motivasi intrinsik, lingkungan belajar, dan peran guru tetap memiliki pengaruh signifikan. Penggunaan gawai perlu dirancang secara efektif dengan pengawasan yang baik untuk meminimalkan resiko distraksi atau penggunaan yang tidak produktif. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan mendorong upaya inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.